Selamat malam Mbak Naswa. Selamat malam, Mbak Zara. Oke, tadi kan kamu ngabarin baru selesai observasi. Observasi di mana tuh? Ini loh di Gunung Sari, di TK Cemara, inklusif. Oh, berarti ini ya untuk mata kuliah apa kalau boleh tahu? Mata kuliah pendidikan inklusif, Mbak. Oke, gimana perasaannya setelah observasi? Capek Iya, nggak? gimana ya? Alhamdulillah itu salah satu kebahagiaan ada yang lepas gitu loh. Soalnya kan di fase-fase UAS ini kan lagi hetik-hetik kayak tugas yang baru dikasih, terus mari ngono deadline-deadline pada berjalan semua. Jadi kayak misalnya udah terlaksana satu itu kayak alhamdulillah, meskipun di belakang itu masih banyak, tapi ya. Berarti udah merasa lega sedikit ya. Di sini mau dituntaskan juga tugas yang lain ya. Mbak? Iya, mau gimana lagi? Semangat ya Mbak Naswa. Oke, kan Mbak Naswa udah pernah konseling tuh sebelumnya sama saya. Udah tahu kan beberapa hal yang harus Mbak Naswa patuhi. Seperti yang Mbak Naswa tahu, jadi kita saya sebagai konselor dan Mbak Naswa sebagai konseli diharapkan bisa menjaga barang distraksi ini. Jadi Mbak Naswa bisa meluapkan segala emosi perasaannya Mbak Naswa, tapi jangan menyakiti saya dan menyakiti Mbak Naswa sendiri. Oke, untuk waktunya kan ini udah lumayan malam ya. Nah, untuk kesepakatan waktunya Mbak Naswa mau berapa menit? Sebenarnya aku lebih ke nggak lama-lama aja ya. Ya mungkin karena udah malam juga, soalnya aku juga lagi delapan, nggak bisa lama-lama duduk. Jadi mungkin maksimal 30 menit itu gimana ya, Mbak? Oh, boleh banget, karena saya juga menyesuaikan sama Mbak Naswa sendiri. Oke, jadi kemarin kan udah sempet nih cerita-cerita ke saya kalau sempat ada problem sama pacar kamu. Nah, sekarang boleh diceritain nggak apa yang ngebikin Mbak Naswa sampai pusing banget sampai datang ke sini? Oke, sebenarnya itu aku nggak tahu ya, Mbak. Ini tuh cuman emang hal yang benar-benar terjadi apa cuman emang pikiranku aja yang mantap kayak gitu. Sebelumnya kan sejauh ini kebanyakan hubunganku tuh LDR, dan aku tuh baru ngeh sama love language-ku bahwa aku tuh nggak bisa LDR. Kayak aku maunya tuh kalau sama pacar ya quality time, terus ya kita main bareng, pokoknya yang ketemu dalam muka gitu loh, Mbak. Nah, ini kan sebenarnya aku sama dia tuh kalau dibilang baru tuh nggak baru, kita kenal udah lama, cuma kayak hubungan lebih intens, lebih dari teman itu baru jalan 3 bulan ini. Nah, awalnya kan aku mikir kan dia kan ada di rumah temanku, mesti kita tuh satu lokasi, jadi kalau aku pulang ketemu sama dia, makanya aku tuh gak keberatan waktu memutuskan buat lebih deket sama dia. Aku mikirnya ya udahlah, nanti kalau aku kan juga udah mau sekali pulang, harus mau sekali pulang terus ketemu sama dia. Tapi realita di lapangannya waktu aku jauh dan kayak aku tuh aku tuh nggak bisa memenuhi love language-ku sendiri gitu loh. Kayak aku LDR dan aku nggak bisa, meskipun banyak orang bilang kita itu bisa sama kayak jadi, tapi itu kayak ada yang kurang gitu loh. Jadi kayak aku mikir kalau aku LDR itu hubungannya nggak akan lama, kayak udah lepas ini nggak bakal lama, soalnya ya love language nggak terpenuhi, terus dia juga sibuk. Terus aku mikirnya malah ini nggak akan lama, malah ini nggak akan lama. Terus karena aku mikir kayak gitu, jadinya tuh kayak aku membuka diriku. Jadi kayak ya udahlah, aku mau suka sama ini terserah, kan dia pun udah jauh. Jadi aku malah kayak gitu. Tapi tuh di sisi lain kayak ini bener gak ya? Tapi kayak aku tuh pikir kalau misalnya LDR ya udah nggak lama, makanya kayak aku nggak bisa serius banget sama dia kalau lagi jauh. Tapi kalau aku udah ketemu sama dia tuh kayak aku balik sayang lagi ke dia. Jadi aku nggak tahu ya ini gimana, aku harus gimana. Terus kalau kan aku disuruh melepas dia pun aku nggak mau. Tapi aku benar-benar bingung nih di fase aku harus gimana. Terus aku juga nggak pengen egois, tapi kayak nggak tahu, kayak sering muncul aja pikiran-pikiran nggak jelas itu. Tapi kalau boleh tahu ini udah jalan berapa lama hubungannya Mbak Naswa sama dia? Yang fase deket banget.
3 bulan ini sih mbak. Oh, udah 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu sempat ini nggak bertengkar atau cekcok gara-gara kamu pengen ketemu tapi kalian nggak bisa saling ketemu? Sering, ya nggak sering sih, cuma kayak awal-awal itu kayak aku maklumi kayak nanti kalau aku pulang pasti juga ketemu. Dan iya, kayak kalau aku ketemu sama dia tuh kayak aku recharge, tapi kalau aku udah lama gak ketemu tuh kayak habis. Jadi kayak rasa sayangku tuh kayak makin lama makin habis kalau aku nggak cepet ketemu sama dia. Waktu kemarin gini kan, sebelumnya aku juga lumayan sering pulang gara-gara habis sakit kemarin waktu corona, terus aku jatuh, jadi kan sering pulang. Nah, di situ kan jalan rumahku sama dia tuh dekat banget gitu loh mbak, kayak ini rumahku, ini perumahanku, terus keluar jalan raya, ini pondoknya dia. Jadi kita setiap pagi tuh sering ketemu, entah itu jalan-jalan bareng atau nyore bareng, itu sering banget. Cuman ya waktu aku di sini itu kayak excitedku buat cerita ke dia itu hilang. Terus kayak aku udah males sama dia, kayak lama-lama tuh bosan. Jadinya ya kayak problemnya tuh aku merasa problemnya tuh di aku, cuman aku nggak tahu cara ngendaliinnya gimana. Tapi pacar kamu tahu nggak kalau sebenarnya love language kamu itu quality time? Tahu, dan dia tuh tapi nggak tahu entah kenapa waktu dia bilang ya udah aku tak kesana, itu kayak aku nggak tega. Oh, justru kamu yang menolak dia ya? Terus aku nggak tega mbak sama dia, soalnya kan dia kan nggak kuliah, dia kan kerja. Nah jadinya kalau misalnya dia mau kesini otomatis dia harus ambil cuti, nggak mungkin Sabtu malam kesini terus sampai, kayak aku lebih ke kasihan dia capek, habis itu nanti dia di sini tuh mau tidur di mana, terus kayak aku yang nggak tega. Jadi kayak, tapi di sini tuh aku juga bingung gitu loh mbak, waktu mau disamperin akunya nggak mau, tapi kalau nggak disamperin akunya yang emosi terus. Nah, waktu tapi sebelumnya udah pernah LDR? Udah berapa kali? Banyak. Ya nggak banyak sih, kayak sebelum ini aku juga dari LDR sama mantanku yang putus nyambung terus, itu juga dari SMP sampai kemarin semester 1, aku semester 2. Ya problemnya itu udah gara-gara itu kan dia nggak pernah ada inisiatif buat ketemu sama aku, mungkin ketemu udah dulu, terus akhir-akhir kuliah itu kayak nggak ada inisiatif buat ketemu sama aku sama sekali. Terus aku mikirnya kayak dia nggak ngertiin aku, dan dari itulah aku mikir kalau LDR itu meskipun berapa lama pun bakal selesai. Jadi aku nggak menemukan keseriusan dalam hubungan LDR, makanya di kali ini tuh kayak aku ragu apa tak udahin aja ya. Tapi coba dipikir-pikir lagi Mbak Naswa, perbedaan LDR sama yang dulu sama pacar yang sekarang ada perbedaan nggak? Ya ada, soalnya karakternya kan berbeda ya mbak. Kayak aku emang respect banget sama pacar yang sekarang, ya nggak tahu ya ini emang apa, awal-awal aku nggak tahu gimana. Cuman dari penilaianku dia tuh nggak pernah balik marah ke aku yang langsung spontanitas gitu loh, waktu aku gini. Kalau yang dulu kan mungkin langsung spontan, langsung bicara agak kasar, tapi kalau yang ini tuh kayak dia diem dulu, dan dia tuh dengerin kalau kesah aku tuh gimana, dan dia tuh usahain memenuhi apa yang aku mau. Cuman kadang kalau dia terlalu effort, aku yang nggak enak, aku yang merasa aku kejam banget ya, aku jahat banget jadi cewek. Jadi tuh aku malah pikiranku apa tak udahin aja ya, daripada menyakiti satu sama lain. Kayak aku takutnya dia tuh tersakiti gara-gara aku nggak bisa terima dia, terus aku juga nggak bisa kayak gini terus. Aku juga nggak enak kalau misalnya aku di belakang dia tuh malah sama cowok lain. Tapi jadi aku bingung apa tak udahin aja, tapi kalau tak udahin itu juga berat, makanya aku bingung ini harus gimana gitu. Tapi kalau setelah dipikir-pikir Mbak Naswa benar-benar sayang nggak sama pacar kamu yang sekarang? Aku nggak tahu ya, ini di tahap sayang atau lagi excited, ada lagi fase excited katanya, nggak tahu.
sebelumnya aku tuh nggak pernah stuck ke satu cowok. Jadi iya aku pacaran sama Intan, kayak di belakangnya tuh aku ada cuman sekedar deket sama cowok lain tuh ada, cuman yang di kali ini aku nggak tega kayak gitu. Jadi kalau sama dia ya sama dia aja, soalnya si dia ini belum pernah pacaran dan first experience pacaran, the real pacaran itu juga sama aku, makanya aku gak tega kalau main di belakang. Jadi karena aku gak tahu ya apa, karena aku kayak gitu, kayak aku full kan hati buat dia, terus aku gak mendapat apa yang aku mau, jadinya malah kayak gini. Makanya aku gak tahu ini baiknya jalan tengahnya gimana. Tapi kalau menurut pendapatnya Mbak Nasa sendiri, pacar kamu sayang nggak sama kamu? Sayang. Sayang. Apa buktinya dia sayang sama kamu? Dari apa yang dia lakukan ya, kayak kemarin itu nggak tahu ya, ini emang standar semua cowok kayak gini atau gimana aku nggak tahu ya Mbak. Cuma sebelumnya ya dengan kondisi dia di kesibukan kayak gitu, terus dia tuh lebih prioritaskan aku gitu loh, kayak aku lagi ngerengek, aku pengen ketemu dulu. Itu di Selasa waktu dia kerja, terus dia ya udah ketemu aja kalau jam istirahat. Padahal jam istirahatnya itu cuma nggak sampai 1 jam, dan itu dibuat makan, dibuat sholat, itu dia ngorbankan buat ketemu sama aku. Dia bisa dia ketemu sama aku. Itu kayak aku merasa biasanya tuh orang tuh lebih mementingkan kepentingannya dia ya, apalagi soal kerja. Kalau dipikir dia tuh kerja dapat uang, ketemu sama aku malah habis uang. Jadinya tuh kayak dari itu tuh aku kayak merasa termel. Terus di salah kesibukannya dia yang hektik kayak gitu tuh dia keantar balik ke Surabaya, kayak aku nggak tega. Terus aku bilang gak usah. Bahkan kemarin pun itu kan aku naik bis ya Mbak dari Nganjuk, itu biasanya diikuti sama dia sampai Jombang kan. Berarti effortnya kan gede banget buat kamu. Nah, kalau tadi kamu bilang kamu sayang sama dia, bukti kalau Mbak Nasa benar-benar sayang sama dia itu apa? Ini standarku ya, dengan aku stuck sama dia. Jadi mungkin kalau sebelumnya tuh ya mungkin Mbak Nora pernah dengar ya cerita-cerita dulu, kayak ya buat apa sih kita kok stuck ke satu cowok kalau emang dia belum serius. Nah buat kalian itu kayak aku mau menjalin ke yang lain tuh kayak berat gitu hatiku, kayak enggak. Cuman ya sebenarnya problemnya cuma satu ya, gara-gara LDR terus aku gak bisa ketemu, makanya aku jadi overthinking. Tapi kalau ketemu ya enggak. Dan misalkan kalian pisah ya, kalian putus, apa nggak disayangkan banget buat melepas orang kayak dia? Iya justru itu Mbak, kalau misalnya ya emang aku nggak gini ya, makanya kan kalau kita melepaskan orang baik kita nggak akan dapet yang kayak gitu lagi. Tapi di sisi lain aku tuh kayak mikir dia gini, aku pantas gak sih buat dia. Kayak aku tuh dulu masa laluku ya setelah itu kayak terbanding sama dia yang nggak pernah gimana-gimana, sedangkan aku yang kayak gini. Tapi dia pun tak ceritain masa laluku, dia jawabannya gini, aku tuh sama kamu yang sekarang dan yang akan datang, nggak sama kamu dan masa lalumu. Terus kamu ngapain ceritain masa lalumu kalau kamu tuh di masa lalu tuh nggak sama aku? Ya udah biarin aja yang lalu, ya udah biarin, nggak usah bahas masa lalu. Jadinya tuh kayak dia nggak mempermasalahkan masa laluku sama sekali. Padahal aku udah jujur dan aku buka mungkin hal-hal yang aku tutupi buat image, buat apa. Dan waktu itu aku bener-bener pasrah ya, kalau emang dia mau ninggalin aku ya udah. Tapi ternyata jawabannya tuh malah sebaliknya. Jadi kayak aku merasa kayak aku nggak bisa dimainin anak ini. Aku nggak tega kalau misalnya aku istilahnya main di belakang. Makanya aku tuh pengennya ya baik-baik aja. Jadi ya udah apapun yang aku lakukan di sini aku ya bilang.
aku udah terbuka sama dia tahu teman-temanku. Bahkan pun kalau di sini kan aku juga punya teman cowok yang lumayan deket ya mbak. Bahkan aku pun kenalin dia sama mereka biar dia tuh nggak salah paham. Kalau dulu kan mungkin aku lebih manasin cowokku biar cowokku tuh cemburu. Kalau itu enggak, kayak ini temanku, aku bisa gini-gini jadi biar dia tuh nggak salah paham. Jadi itu sih menurutku bentuk rasa sayangku ke dia. Berarti kan rasa sayang antara pacar kamu sama Mbak Naswa kan ini sebanding dan apa ya, saling timbal balik, jadinya kan sepadan gitu. Apa pernah nggak Mbak Naswa mikir misalkan kalian putus terus Mbak Naswa sama cowok yang sekarang Mbak Naswa dekat, nah apa sih yang bakal dia pikirin atau rasain? Dia baru jawab banget sih mbak. Soalnya kayak aku tuh tau bos prinsipnya dia tuh punya prinsip nggak mau pacaran kalau nggak dinikahin. Dan jujur emang aku dulu yang deketin kayak, tapi waktu itu aku cuma iseng-iseng aja ya mbak, kayak alas gara-gara aku gabut kan. Dulu kan aku emang biasanya tarik ulur orang, terus habis itu kayak dia tuh susah gitu loh, kaku orangnya. Nah terus aku tuh iseng, aku suka sama kamu ya apa, aku sih seneng banget liatnya. Terus aku tuh malah kepancing, jadi kayak semakin dia jauh terus semakin tak kejar. Kalau yang lainnya kan lainnya yang deket aku yang Menjauh. iya, kalau dia tuh kayak tak deketin kok malah jauh. Ya aku gimana, tapi jauh itu bukan nolak gitu loh, cuman hindari. Dan aku tuh tahu kalau dia tuh posisinya tuh free, makanya aku berani maju. Nah waktu aku udah mulai yus lah kayak ngomong yus kau apa sebenarnya ada temenan. Nah nggak jauh setelah itu tiba-tiba dia ngechat aku dengan long text. Intinya dia pengen nyoba, dia pengen mulai pelan-pelan. Jadi awal-awal tuh bener-bener kayak dia yang masih kaku, yang masih ego yang masih tinggi banget. Bahkan waktu status kita awal jadian itu kayak yang mendominasi itu aku. Jadi effortnya lebih banyak dari Mbak Naswa ya? Ya nggak effort banget sih, nggak, soalnya kan emang nggak kayak mungkin aku yang nyimpan dulu, terus aku yang nyapa dan lain-lain. Terus ya udah dari situ tuh kayak, apalagi setelah kita ketemu itu kayak aku merasa dia tuh bener-bener sayang sama aku. Habis itu udah makin kesini tanpa disuruh pun, tanpa di gimana ini dia udah banyak inisiatif. Bahkan aku cuma bilang gini loh, aku loh kemarin habis dari Ampel sama Mbak ini, terus malah berdua lah. Terus sama siapa? Terus aku lewati kota tua, ngerti gak sih di sana tuh kayak banyak mbak pacaran. Aku tuh cuma cerita aja, nggak maksud gimana. Terus dia bilang gini, minggu ini aku Surabaya, ayo ke kota tua. Kayak padahal nggak tahu ya itu kepekaan dari mana. Terus habis itu dulu waktu awal-awal jadian aku tuh pengen waktu dia potong kok mahir aja, terus gak mau elek, terus wah ya wes. Terus dia kan potong rambut sesuai apa yang dia mau. Tapi kemarin waktu dia potong rambut, aku mau potong, kamu request apa? Gak wes terserah, yang penting bagus. Kalau mana gimana? Kayak ya ampun, kayak dia tuh kayak menebus kesalahannya dulu gitu loh. Makanya nggak tega kalau kadang-kadang ya mungkin nggak tahu itu cuma egoku semata karena aku tuh pengen ketemu tapi nggak bisa ketemu. Tapi sebenarnya aku berat banget kalau mau lepas dia. Tapi misalkan kalau hubungan ini tetap dilanjut, Mbak Naswa masih bisa bertahan enggak? Karena kan habis ini liburan, pulang, sering ketemu dia. Terus semester depan juga ada kemungkinan buat Mbak Naswa sering pulang, kan udah selesai ya organisasinya. Gimana menurutnya Mbak Naswa? Iya sih mbak, kalau buat liburan itu kan aku nggak bisa sih. Aku kan ketemu sama dia kan bukan literal date kan mbak. Soalnya ya dari background orang tua kan nggak sebaiknya untuk menikah kayak gitu. Jadi
mungkin aku bilangnya sama orang tua itu aku mau jalan-jalan pagi, ya udah ya emang jalan-jalan pagi tapi sama dia. Terus sebenarnya tuh aku waktu ketemu tuh nggak minta yang gimana-gimana harus di kafe terus kita harus makan, enggak. Terus aku cuma pengen ngobrol aja langsung dan sharing-sharing, soalnya menurutku ya bonding langsung sama kita via telepon tuh beda. Kayak aku dapet feel-nya tuh beda, makanya aku lebih seneng kalau cerita langsung. Terus selain itu yo biar dia tuh tahu aku di realistis tuh kayak gimana. Jadi mungkin kalau pun ini dilanjut, mungkin aku pengennya tuh aku lebih bisa kontrol diri aku sendiri biar nggak egois. Aku tuh sebenarnya sadar kalau kayak gitu aku egois, cuma nggak tahu kayak aku buat kontrol keegoisan itu masih kurang bisa. Makanya tadi tuh aku bingung ini mau dilanjut apa enggak. Tapi kalau nggak dilanjut nanti kayak gimana, tapi kalau dilanjut tapi nanti kenapa enggak. Tapi coba ya dibayangin Mbak Naswa sekarang ya di Surabaya pacaran sama cowok A. Nah cowok A itu menuhin standarnya Mbak Naswa buat love language-nya quality time, kayak setiap hari ketemu, setiap hari bareng lah. Terus di sisi lain ada yang Mbak Naswa sama pacarnya yang sekarang, dimana effortnya keren banget, terus peka juga, sayang banget sama Mbak Naswa. Mbak Naswa lebih milih yang mana? Harus milih salah satu di antara dua itu. Ya semua kan kayak timbangannya ya Mbak. Kalaupun ada yang datang dan dia tuh bisa memenuhi love language itu, sama nggak sih karakternya kayak dia? Berarti Mbak Naswa sekarang udah bener-bener suka dan sayang sama karakter dia yang sekarang. Iya. Oke, terus kenapa kok masih ragu buat dilanjut, padahal LDR masih bisa diatasi sama Mbak Naswa sendiri? Aku nggak tahu, kayak tiba-tiba tuh ya tiba-tiba kayak sometimes tuh aku merasa kayak aku bisa nggak ya, aku kuat nggak ya, kayak aku takut kalau aku yang nggak bisa. Kalau aku yakin kalau dia pun aku yakin 90 sampai 100% itu bisa, tapi di akunya aku bisa nggak, aku bisa nggak yang ngertiin kesibukannya dia, aku bisa nggak ya lebih dewasa. Jadi aku takut aja kalau aku nggak bisa, terus nanti aku emosi. Dan aku sering banget kayak kalau aku emosi udahlah mending udah naik, udahlah mending itu saya. Itu aku sering banget lontarkan kata-kata itu sama dia, tuh dia cuma diem, udah talek marah, tenang udah tenang piye. Tapi kalau dikit aja gak mau, langsung gak mau. Tapi kalau aku lagi emosi aku udah buat lontarkan kata-kata wes saya putus saya wes dewe gitu. Tapi pernah nggak nge-challenge diri sendiri, loh kalau aku lagi ada cekcok atau ribut gitu sama dia, aku pengen gitu mengendalikan egoku sendiri? Pernah Pernah dicoba berarti? pernah sih sekali. Itu gimana hasilnya? Itu waktu sebenarnya itu di sini juga di asrama, kan lagi rapat kepanitiaan itu. Aku sebenarnya nggak panitia, cuman aku lagi di sini. Terus di sini kan biasa ya mbak, kayak kita duduk sama cowok yang udah gak kenal, terus biasa lah kayak ngobrol, terus duduk bareng biasa. Tapi di situ kan aku nggak berdua aja. Nah waktu itu aku lagi fix sama dia, tiba-tiba waktu diangkat yang masuk frame itu aku sama si cowok ini. Oke. Sama dia langsung dimatiin dong, langsung aduh ini aku kalau dia tuh marah, tak chat itu nggak dibuka, tak telepon nggak diangkat. Terus aku tuh mikir ini kalau aku nesu kayak aku balik marah selesai. Nah itu aku mikir kayak ya wis diem dulu aja, terus tak jelasin lewat konteks. Soalnya aku telepon pun nggak diangkat, jadi salah satunya cara ya udah aku ninggalin pesan. Aku bilang ya udah lah, misalnya sama tenangnya hidup dulu, aku tak jelasin gini terus tak kasih bukti kalau aku tuh emang nggak berdua, cuma emang laki yang masuk ke frame itu aku sama dia. Terus selepas itu aku dia udah baca, dia langsung nelfon aku terus
gimana ceritanya, jadi dia nggak langsung mungkin enggak, dia tanya dulu gimana tadi kok bisa kayak gitu, coba sampean bayangin jadi aku tiba-tiba VC terus itu aku mbak cewek dia sama marah kan enggak, sebut sih gak kaget, terus aku masih di Indo sih, aku jadi kamu, aku juga marah. Jadi kalau aku lagi good mood dan aku lagi maksudnya mental aku lagi baik-baik aja, mungkin aku akan lebih bisa kontrol emosi. Tapi kalau aku lagi bad mood, mungkin lagi PMS, lagi banyak emosinya, terus waktu itu juga di waktu yang sama juga kena masalah, aku nggak tahu, mungkin aku bakal lebih emosi. Tapi sejauh ini kalau aku lagi emosi tuh dia nggak pernah ikut emosi. Pikirannya Mbak Naswa soal LDR itu ujungnya pasti gagal alias putus. Pernah nggak ada di posisi dimana oh ternyata pikiranku itu salah? Soalnya ini ke distract dari TikTok juga sih Mbak. Jadi tuh di TikTok kan kayak ya kayak 80% LDR tuh nggak akan ya. Oke. Terus aku kayak ya bisa kayak iya bener nih lagi jalan baik-baik aja tapi nggak tahu depannya gimana. Namanya orang juga punya rasa bosan. Iya kalau dia percaya sama aku, kalau nggak terus gimana, sekarang kita jarang ketemu. Nanti kalau di belakang lagi dia sama cewek lain gimana sih? Kayak itu pikiran-pikiran yang buat aku nggak yakin sama LDR itu bakal berujung happy ending. Pernah coba diobrolin sama dia nggak soal overthinkingnya Mbak Naswa? Pernah, dan dia tuh as enggak aku gak kayak gitu, enggak, udah tau aku percaya bersama aku. Iya, aku percaya sama dia membuktikan omongannya. Iya soalnya emang dia membuktikan omongannya, tapi nggak tahu kan kedepannya gimana. Jadi aku tuh masih punya trauma di masa lalu. Iya dia bilangnya nggak akan kayak gitu, aku bakal ketemu harus ketemu, tapi nggak ada, cuman aku tahu. Jadi aku tapi ya mungkin kita nggak boleh memukul rata semua orang, ya mungkin itu yang dulu, yang sekarang beda. Berarti kan kamu udah punya pikiran kalau nggak boleh memukul rata semuanya. Nah, gimana kalau kita nyoba challenge 1 minggu aja Mbak Naswa coba komunikasi sama pacarnya tanpa memikirkan kedepannya kayak gimana, overthinking dia nanti gitu gini, jadi fokus sama hubungannya Mbak Naswa sama dia aja. Gimana Mbak Naswa ngendaliin ego, gimana pikirannya itu bisa menjaga hubungan kalian tetap langgeng. Oke, boleh sih nanti aku beri masalah lagi ya. Iya, jadi kita nanti atur pertemuan lagi, kita lihat juga progresnya. Oke, boleh sih Mbak. Soalnya ya mungkin ini efektif juga ya buat aku. Soalnya kan aku juga pengen buktiin kalau aku sudah berubah. Aku juga pengen ngasih feedback yang baik buat dia juga. Jadi biar nggak bertepuk sebelah tangan, biar nggak excited sendiri juga. Terus jadi kan tadi kan sempat aku tanya juga bukti sayangnya Mbak Naswa ke dia apa, bukti sayangnya dia ke Mbak Naswa kayak gimana, dan aku lihat juga kalian punya effort yang sama-sama seimbang. Dan apa ya, tadi juga Mbak Naswa menjelaskan kalau sesayang itu Mbak Naswa sama dia, kayak sayang banget untuk berrelasi. Oke. Jadi aku terima challenge dari Mbak Zahra, dan mungkin untuk buktinya nanti Mbak Zahra bisa ini sih, mungkin ada cuplikan aku jadinya gimana, atau lihat siapa aja kontak yang udah aku hubungi nanti, atau historisnya gimana, jadi biar Mbak Zahra juga bisa mantau, dan aku juga memperbolehkan Mbak Zahra buat melihat itu. Jadi kan gak ada paksaan juga sebenarnya. Oke, makasih banget ya Mbak Naswa buat ketersediaannya. Kita ketemu lagi next time, kita juga lihat progresnya. Karena ini udah malam ya, Mbak Naswa juga tadi butuh istirahat. Oke, makasih, aku selesaikan juga sesi konseling ini. Selamat malam Mbak Naswa. Selamat malam Mbak Zahra.